Informasi selengkapnya terkait dengan longsor yang terjadi di Karo, Sumatera Utara. Kita telah terhubung dengan Kepala BPBD Karo, Sumatera Utara, ada Jusfri Nadea. Selamat siang Pak Jufri, bisa Anda jelaskan bagaimana update pencarian korban 10 korban yang hilang akibat longsor di Kabupaten Karo saat ini? Ya, terima kasih Bu Jihan. Jadi untuk update kabarnya, menurut data yang sudah sampai kepada kita di hari ini, korban yang dinyatakan hilang tinggal 7 orang, yang dinyatakan selamat. Saat ini jumlahnya sudah 9 orang, Bu Jihan. Kemudian upaya evakuasi dilakukan bersama-sama ya antara pemerintah, TNI Polri, masyarakat dengan mengerahkan alat berat dibantu 2 unit damkar serta upaya yang kita lakukan bersama-sama dengan semua lapisan yang ada. Demikian, Bu Jihan. Pak Jufri, Anda katakan saat ini korban hilang tersisa 7. Artinya dari 10 yang hilang, 3 orang ini sudah ditemukan dalam kondisi selamat. Iya benar Bu Jihan. Jadi yang masih dicari tinggal 7 orang lagi yang daftarnya ada, bisa kami kirimkan nanti. Awalnya 10 korban hilang, sekarang tinggal 7. 3-nya selamat ya Pak ya, dipastikan selamat. Ya. Dan bagaimana kondisinya? Ada yang mengalami cedera ringan mungkin ya. Ini sudah diupayakan pertolongan. Total jadi berapa Pak warga yang terdampak akibat longsor di Karo ini? Jadi seluruhnya itu ada 16 orang menurut data yang sampai ke kita tadi. 16 orang, 7 orang hilang dan masih dalam pencarian, 9 orang dinyatakan selamat ya Pak ya? Ya, baik. Selain juga upaya pencarian korban, saat ini fokus dari tim gabungan beserta warga terkait dengan longsor di Kabupaten Karo ini apa Pak? Ya, fokus tadi salah satunya akses jalan yang terputus sekarang sudah bisa dilalui lah dengan upaya dari semua lapisan yang terlibat. Pembukaan akses jalan ya Pak ya, jadi fokusnya bukan hanya mencari korban tetapi juga pembukaan akses jalan yang tadinya tertutup oleh material longsor. Lalu bisa diceritakan ini longsornya terjadinya kapan dan memang saat hujan deras yang melanda kemarin atau setelah hujan deras Pak? Jadi menurut laporan yang sampai ke kita memang beberapa hari belakangan curah hujan cukup tinggi. Kemarin khusus di hari Minggu itu sejak di hari Sabtu itu hampir seharian walaupun terputus-putus begitu, tapi akumulasi dari hujan itu yang kita duga jadi penyebab longsoran yang menutup lokasi saat ini dan juga beberapa titik jalan. Di mana saja Pak titiknya yang terdampak longsor, bisa dijelaskan? Yang paling besar itu di Desa Dolu ini, di Desa Dolu, kemudian di lokasi di Desa Semangat Gunung ini, kita juga menerima laporan jalan penghubung antara Medan dengan Kabanjaya itu di daerah Sibolangit juga ada, tapi ini sudah di luar dari wilayah Kabupaten Karo. Ini yang paling terdampak. Ya, memang bukan hanya permukiman tetapi akses jalan juga terdampak dari longsor ini. Lalu Pak, apakah ada rumah warga yang juga tertimpa material longsor? Untuk lokasi ini ada 2 unit rumah warga yang terkena dan satu unit penginapan, ya Bu ya, penginapan untuk wisata itu yang terkena. 2 unit rumah dan 1 penginapan tertutup material longsor. Benar, Ibu. Bagaimana saat ini update pembersihannya Pak? Apakah memang juga sedang di proses pembersihan? Ya, dengan mempergunakan alat berat kita coba bersihkan, nantinya dibantu oleh pemadam kebakaran, dibantu unit damkar untuk membersihkan material yang menimpa. Total berapa banyak rumah yang terdampak Pak, selain 2 dan 1 penginapan yang tertutup material longsor?
Hanya ini Bu, hanya yang ke ini, tapi ada kendaraan juga, kami lihat kendaraan 1 unit yang tertimpa longsoran, mungkin ketika melintas longsorannya menimpa. Ini sudah kita temukan. Kalau 9 orang yang dinyatakan selamat, Pak, ini kondisinya bagaimana dan mereka saat ini berada di mana? Eh, Warga lokal dan juga mungkin pengunjung sudah berada di eh, tempat tinggalnya masing-masing. Kemudian warga dari luar yang datang dengan tujuan wisata juga sementara di rumah-rumah warga sekitar dibantu oleh pemerintah tingkat desa, kecamatan serta jajaran TNI Polri juga memberikan perhatian kepada mereka. Pak Jusfri, kalau kita lihat ini di layar kaca Kompas TV saat ini kan material longsor sedang dibersihkan oleh 2 unit alat berat. Ini boleh diceritakan Ya. ini tekstur lokasinya seperti apa? Apakah memang ini adalah lokasi berbukit dan Ya. memang rawan longsor seperti itu? Terima kasih Ibu. Jadi lokasi ini ada di kakinya Gunung Sibayak ya, Gunung Sibayak. Eh, Banyak apa juga di sini objek pemandian air panas begitu. Untuk tanahnya sendiri eh, kami kira tidak ini ya sama seperti daerah yang lain. Hanya saja memang curah hujan yang cukup tinggi ini yang mengakibatkan eh, tergerus begitu, Bu. Tergerus lapisan lapisan atas tanahnya. Jadi memang curah hujan di sana sedang tinggi bukan hanya terjadi kemarin saja tetapi juga beberapa hari sebelumnya juga memang Ya, diguyur hujan. ya benar, Bu. Lalu saat ini Pak, bagaimana penanganan dan juga evakuasi terhadap warga terdampak dan mungkin apakah memang warga yang berada di sekitar situ diungsikan sementara untuk mencegah longsor susulan? Mengingat juga memang seperti yang kita lihat bersama ini kondisinya di bawah kaki gunung dan berbukit. Jadi kami kira untuk kesimpulan tidak lanjut ini mungkin masih perlu data lebih banyak bagi kami sampai saat ini belum ada pemikiran untuk penetapan bagaimana statusnya kelak, apakah perlu diungsikan atau bagaimana. Ini mungkin kita masih akan mencari data yang lebih lengkap. Fokus kita saat ini adalah upaya pencarian dan evakuasi korban ini, Bu Jihan. Kalau cuaca di sana bagaimana kondisinya saat ini, Pak Justri? Mendung gerimis ya, mendung dan gerimis. Eh, ini yang cuaca saat ini seperti itu kondisinya, Ibu. Apakah petugas dalam melakukan evakuasi dan pencarian korban ini menemukan kendala, Pak, selain memang sulitnya akses menuju lokasi? Kalau sekarang kami kira tidak ada kendala yang berarti, Bu, karena semuanya masih eh, berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Juga partisipasi dari semua pihak kita lihat cukup tinggi, cukup antusias dalam upaya evakuasi ini. Tadi Anda katakan juga kan memang kondisi cuacanya sedang mendung dan gerimis tidak menutup kemungkinan untuk diguyur hujan kembali. Ini apakah ada langkah-langkah antisipasi untuk bisa mengamankan warga di sekitar lokasi agar tidak terjadi jika memang terjadi longsor susulan gitu ya, ada antisipasinya seperti apa? Eh, Sementara masih di lokasi ini kita memberitahu masyarakat itu secara lisan ya yang masih berada di sini lewat perangkat desa kita ya mulai dari kepala desa serta jajarannya supaya lebih waspada, lebih hati-hati, siap-siap jika misalkan memang ada melaporkan kepada kita jika memang perkembangannya mengarah ke yang negatif begitu kira-kira mungkin. Tadi kan juga Anda katakan longsor ini terjadi di beberapa titik jalan gitu ya Pak ya dan menutup akses jalan. Ini bagaimana juga antisipasi untuk para pengendara yang nantinya akan hendak melewati jalan-jalan yang titik menjadi rawan longsor seperti itu? Apakah ada imbauan dari BPBD juga?
Ya mungkin salah satunya dari media Kompas TV ini mungkin kalau untuk penonton juga kita himbau lebih berhati-hati. Sementara dari pemerintah sendiri saat ini sudah mensiagakan em, apa khususnya mungkin peralatan yang digunakan untuk melakukan pembersihan seperti peralatan alat-alat berat seperti ekskavator itu sudah kita siagakan di titik-titik yang rawan, Ibu. Salah satunya menuju ke lokasi ini eh, di kawasan wisata Semangat Gunung, persimpangan menuju ke lokasi Jalan Medan Kabanjaya ini sudah kita standby-kan. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Jusfri Nadea, Kepala BPBD Karo Sumatera Utara. Terima kasih Pak. Dan saudara, longsor yang menerjang atau terjadi di Kabupaten Karo Sumatera Utara ini menyebabkan 7 orang hilang dan ada 9 orang yang dinyatakan selamat. Total ada 16 warga terdampak dari longsor yang terjadi di Kabupaten Karo Sumatera Utara ini, dan proses pencarian dan evakuasi terhadap korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari Polri, TNI, dan juga BPBD dengan mengerahkan 2 unit alat berat dan juga bantuan dari unit pemadam kebakaran. Dan selain juga warga yang terdampak, ada 2 rumah warga dan 1 tempat penginapan yang juga tertutup material longsor yang terjadi di Kabupaten Karo Sumatera Utara ini. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV, saya Jihan Novita. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.